Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kita lagi buka nggih. Nah, ini ada oleh-oleh tentang dua hadis Nabi. Kemarin ada pertanyaan gini sama saya, Gus, kenapa sih Gus? Makin hari ini kondisi umat kok kayak gini, makin mulai yang di dunia internasional ya perang-perangan, rebutan sumber daya, di dalam negeri sendiri juga kriminalitas begitu tinggi, akhlak makin rendah. Saya bilang, ya ini memang sudah dinubuahkan dulu. Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi disitu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa an Mirdasin, dari Al-Mirdas Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhabu shalihun al-awwala fal awwala wa yabqa kusala. Jadi di sini disebutkan oleh Mirdas Al-Aslami itu berkata, bersabda, yadhabu sholihun al-awwal, akan habis orang-orang soleh terdahulu, ya gitu kan, akan habis satu persatu. Wa yabqa kusalati syairi, dan yang tertinggal hanya akan tertinggal seperti apa? Seperti kulit syair bagaikan kurma, ayakan kulit syair. Kemudian Allah, inilah yang awit tamri la yubalihimullahu balata. Awit tamri itu maksudnya seperti yang kurma, la yubalihimullahu balata. Allah tidak memperhatikan ibadah mereka. Ini tuh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa nanti sepeninggalku 100 tahun, kamu tidak akan mendapatkan umat seperti hari ini, kata Nabi. Kalau sholat isya itu beliau sholat isya biasanya kemudian dawuh, kalau sholat isya itu dawuh, lalu dalam dawuh itu beliau dawuh, perhatikan olehmu, sepeninggalku 100 tahun, kamu tidak bakal menemukan orang sebaik kamu pada hari ini. Gitu. Jadi kamu tidak akan mendapatkan orang sebaik kamu pada hari ini. Lah artinya apa? Kalau yang kita perhatikan sekarang dengan kriminalitas, dengan dekadensi moral, degradasi akhlak, nilai-nilai ini, karena kita sudah ditinggal 1500 tahun. Kalau 100 tahun saja seperti ayakan kulit kurma, dari waya bekoh khusalatu ka khusalati syairi awit tamri. Jadi yang tertinggalannya seperti ayakan kulit syair kulit kurma. Berarti kan kalau dulu ada orang nginteri gabah, ya istilah Jawa itu. Kan kalau di gabah diinteri di ayak itulah, terus ngumpul di atasnya itu tinggal kulitnya yang dabuk, tapi isinya tidak ada. Dalam hadis lain disebutkan seperti kulit kena api, tinggal bengkaknya, nggak ada apinya. Lalu Nabi juga menginjak batu, lalu diinjekkan tuh sama sahabat, nih bekas injakan batu, tapi nggak ada batunya. Kalau Pak Guru Mohtar biasanya ngajarin kami seperti pusaka, keris misalnya, ya tinggal rangkanya, nggak ada keris. Seperti burung yang tinggal sarangnya, nggak ada burung. Banyak orang mengaku beriman tapi tidak ada imannya. Tinggal pengakuan di lisan, tidak ada dalam praktek. Makanya ada satu hadis lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholal isya. Nah, ini yang saya tersebut, gitu kan? Fi akhiri hayatihi. Setelah sholat isya dalam akhir hayat beliau, falamma sallama, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam, qala ara'aitakum lailatakum hadhihi. Kamu, kata Nabi, perhatikan oleh kamu, ya, setelah semua isya itu, perhatikan oleh kamu pada malam. Fa inna ala ra'si mi'atin sanati la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi yauma akhir. Jadi setelah 100 tahun gitu, kamu tidak bakal tinggal seorang pun yang ada pada hari. Dalam arti apa? Bukan hanya orangnya yang meninggal, tetapi adalah amalan-amalan yang terbaik itu sudah kita ada. Sehingga apa dulu? Kita harus tahu bahwa hari ini adalah namanya zaman fatrah, zaman umat kesepian Nabi Rasul. Umat yang tidak lagi dibimbing Nabi Rasul. Jadi ibarat ternak kalau di tanah lapang, kalau ditunggui oleh sang penanam, sang peternak, ya terjaga dari makan tanaman orang di sini. Kemudian ada serigala mau makan, dijaga. Umat ketika dulu dijaga Nabi Rasul baik, karena mau melanggar dicegah, mau begini mau perpecahan dicegah. Tapi begitu ditinggal Nabi Rasul, ya sudah perpecahan. Walladzina farraqu dinahum wa kanu ya, sama seperti misalnya tanaman. Ketika ditunggu sang penanam itu terjaga, ketika kering disirami, ketika ada hama disemprot,
ketika kurang gemuk di pupuk, ya kan? Ketika banyak rumput dicabuti. Tapi begitu ditinggal penanam jangka panjang, ya rusak, tumbuh rumput. Umat ini ketika ditunggu Nabi Rasul, mau perpecahan cabut rumput, mau hubud dunia dihilangkan, mau diserang itu. Tapi begitu ditinggal Nabi Rasul, perpecahan merajalela, akhlak tafsir juga menurutkan nafsunya masing-masing. Ya, memang Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amra ini, aku tinggalkan kalian dua perkara, hadis Quran hadis. Ramasakum bima lan tadilu abada. Kalau kamu berpegang teguh pada keduanya, lan tadilu abada, nggak akan tersesat selamanya. Kalau berpegang teguh seperti Nabi Rasul zaman dulu. Nah kalau enggak ya itu repot. Repotnya gimana? Pernah ada orang yang menangis gitu setelah Nabi Muhammad wafat. Lalu ditanya, lo kamu kenapa nangis? Apa nggak yakin bahwa Rasulullah masuk surga? Saya yakin. Tapi ketika Nabi Muhammad masih hidup, langit bumi tersambung. Kita mau melaksanakan Quran, ada yang bimbing. Salah tafsir dikit diluruskan. Sekarang nggak ada. Nah ini yang dimaksud tadi. Ketika para penggembala itu, sapi atau kambing, ketika ditunggui, memang ada dua tali. Tapi ditunggui oleh penggembala, mau pelaksana, nggak bisa dikendalikan. Umat juga begitu. Ketika ditungguin Nabi Muhammad SAW, Quran hadis diarahkan sesuai dengan yang benar. Tapi begitu ditinggal Rasulullah Muhammad SAW, tali itu masih ada Quran hadis, tapi dibawa kemanapun menurut karpe dewi-dewi. Akhirnya kayak gini, perpecahan merajalela, tafsir yang macam-macam, pengamalan agama yang gak karu-karuan, dan lain sebagainya. Jadi kita ada di posisi itu, karena itu besok kita akan lanjutkan dengan satu hadis, gimana lalu kita harus bersikap tentang hadirnya seorang mujadid yang juga hadir tiap 100 tahun. Jadi kita masih ada dalam kondisi umat zaman Fatrah yang rusak, kita masih ada optimisme untuk ikut seorang sosok yang dijanjikan juga oleh Rasulullah SAW yang hadir tiap 100 tahun sekali. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Selamat berbuka puasa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.